benar-benar into banget dengan anaknya ya pasti dekat sama saya. Tapi untuk kondisi anak Masih nangis nggak dok? masih pasti ya namanya anak kan kita itu sosok ibu yang benar-benar untuk anaknya itu yang selalu sebenarnya semua ibu sih pasti selalu, tapi kalau dia itu karena mungkin ya itu hartanya satu-satunya ya, jadi kalau seandainya dia lagi nggak kerja pasti dia memang full untuk anaknya. Kita lihat aja kita tuh hampir jarang nongkrong sama siapa dia untuk anaknya, jadi itu sebuah hal yang kadang kalau dia sedih sih kalau udah anak-anak terpisah. Tapi sempat bingung kalau kabar. Nggak bisa karena kan kalau di sana itu saya nggak bisa itu kan harus acara bisa ketemu langsung biasanya kalau saya ketemu di belakang lewat jeruji dan kayak gitu. Tapi saya nggak tahu apa anaknya datang ke apa namanya bisa datang ke rutan Pondok Bambu atau enggak, saya juga nggak nanya. Untuk kabar Loli gimana? Kabar Loli lagi masih pendidikan kan kayak gitu, masih pendidikan untuk berapa lama nggak tahu. Pendidikan yang pastinya untuk memperbaiki juga dari segi mental karena kan cukup terpukul juga, bukan terpukul karena masalahnya tapi terpukulnya karena teringat apa yang sudah dia rasakan karena kisah hubungan sebelumnya kayak gitu ya. Kita lihat aja nanti setelah persidangan bagaimana nanti apakah dia sudah selesai juga pendidikannya atau apa, karena di situ dia juga dikasih pendidikan mental, pendidikan untuk ya dari segi keilmuan. Tapi Dok, tapi Loli sendiri sempat mengutarakan nggak sih ingin apa maksudnya Saya ingin nggak sekali nanya kalau ketemu Lolinya, aminnya? karena kan nggak bisa berkomunikasi juga sama Loli. Biasanya saya nanyanya ke Bang Fahmi karena Bang Fahmi di sebagai perwakilan dari keluarga Nikita, selain memang keluarga inti yang bisa berhubungan sama Loli secara langsung. Kalau saya ketemu berhubungan sama Loli itu pakai surat kayak gitu, karena kan Loli di sana nggak megang media sosial ataupun megang handphone kecuali datang langsung. Jadi kalau seandainya ada nanya kok Loli bisa berhubungan dengan saya pakai surat, kenapa nggak pakai handphone aja, karena di sana dia nggak dikasih handphone lain-lain karena memang fokus memperbaiki semuanya gitu. Jadi dia biasanya nyuratin saya, ngasih tahu dok apa ayah, dia manggil saya ayah, ini Loli lagi gini dia ceritain semuanya, dia pakai surat gitu. Hampir ya 2 minggu sekali itu dia nyurat. Kapan keluarnya? Nggak tahu. tapi surat secara ini maksudnya surat beneran? Benar, surat beneran. Jadi nanti surat itu dikasihin dari ibu yayasannya, kasihin ke saya, bisa waktu itu dikirim langsung atau difotoin sama ibu yayasannya gitu, dikirimin via WA ke saya. Begitu. Oke dok, tapi melihat hari ini bisa bilang menjelang persidangan sangat kondusif daripada minggu kemarin. Gimana nih dok? Ya bagus, karena ya mau gimana pun kita tetap harus menghargai tata tertib persidangan ya. Mau gimana pun dibatasin masuk itu hak persidangan, kita nggak boleh marah juga dibatasin. Terus juga kalau seandainya ada sinyalnya memang di jumper ataupun apa, kita juga nggak bisa marah, itu hak persidangan lagi kayak gitu ya, kita ikuti sama. Tapi Oke, udah. selalu mengingatkan nggak sih ke Niki gitu bahwa jagalah emosi gitu kan? Gak bisa, karena kalau saya ngomong secara langsung misal lewat wartel itu kami hampir nggak pernah ngebahas tentang persidangan, tentang masalah, nggak pernah gitu. Jadi dan saya juga di luar kapasitas saya untuk bilang Ami jangan begini, jangan begitu kayak gitu, karena pasti dia melakukan itu ada alasan khusus juga. Nggak mungkin orang nggak ada masalah tiba-tiba marah, itu nggak mungkin. Dia punya hak juga untuk memperjuangkan hak dia, karena ini kan memperjuangkan tentang kebebasan kan kayak gitu. Mau gimana pun mungkin mas-mas mbak wartawan di sini kalau seandainya tentang kebebasannya mau direnggut kan pasti juga ada emosinya juga. Kita juga harus mengerti juga point of view-nya kita. Artinya cuma nitipkan anak berarti ya? Ya, bukan lebih ke nitipin anak tapi cerita tentang anaknya. Mau nitipin anaknya dia kan pasti punya keluarga besar, keluarga intinya kayak gitu. Palingan dia cerita tentang anak. Dokter, mungkin apa sih yang membuat Tanik itu kuat berada di dalam apa yang Ya, karena dia merasa memang dirinya tidak seperti yang dituduhkan. Jadi memang sebenarnya kalau dari awal memang dia kan kalau kita lihat sebelum dia masuk ke penjara ataupun ke persidangan kan dia memang menunggu di pengadilan ini kan untuk membuktikan kalau dia itu tidak seperti yang dituduh. Makanya dia tetap
Ya, makasih ya. Sebagai sahabat mungkin keoptimisan untuk Kaniki untuk bebas itu seperti apa? Saya pasti mendoakan yang terbaik. Baik, Ya, makasih ya. Makasih, Dok. Ya.